memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau ketika beliau berumur beberapa tahun karena sakit sehingga mata beliau tidak melihat, tetapi Allah menggantikannya bil basirah. Allah menggantikan dengan mata hati basirah munirah. Karena memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, mata beliau sakit dan tidak melihat lagi. Ketika beberapa sahabat datang mengunjungi beliau, lalu ditanya, bagaimana keadaan Anda? Dia mengatakan, keadaan saya lebih baik. Anda sudah tidak melihat? Ya, memang saya mengharap, memohon kepada Allah, Allahumma a'mi basari ba'da wa ba'dahu hatta la ara ba'dahu a'da. Karena memang saya memohon kepada Allah untuk dibutakan mata saya setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga saya tidak akan melihat orang lain setelah tidak adanya Rasulullah SAW. Saudara-saudara, ketika kita berbicara Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tidak mungkin waktu akan mencukupi manusia yang merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang banyak mendapatkan keistimewaan. Waktu sangat terbatas, tetapi kita ingin mengambil beberapa yang bisa kita ambil untuk kita mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan. Saudara-saudara, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam karya-karya beliau, baik yang nasr, prosa maupun syairnya Ad-Durrul Mambu, semuanya itu akhlak. Al-akhlaqu lafdun wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad maknahu. Lafaz akhlak adalah satu lafaz. Siapa yang ingin mengetahui makna dari lafaz tersebut, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah maknanya. Beliau seorang yang sangat tawadhu. Beliau seorang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau yang mengatakan, tidak ada yang saya lakukan kecuali semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara, kalau kita ingin berbicara akhlak, paling tidak ada satu surat dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang dinamakan oleh sebagian besar ulama sebagai suratul akhlak, surat Al-Hujurat, yang di sana disebutkan bagaimana akhlak kepada Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada sesama saudara. La yadkhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna, wala tanabadu bil alqab, bi'sal ismu al-fusuq ba'da al-iman. Dipesan untuk tidak saling merendahkan, saling memperolok satu kelompok laki-laki memperolok kelompok laki-laki yang lain. Belum tentu, dan memang biasanya yang mencela, yang memperolok lebih buruk dari yang dicela. Begitu juga pesan untuk kelompok-kelompok wanita, untuk tidak memperolok, tidak merendahkan kelompok wanita yang lain. Belum tentu yang mencela dan memperolok lebih baik dari yang dicela dan diperolok. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat, akhlak bukan hanya zahir saja, sampai diminta kita untuk berakhlak dalam hati kita. Ijtanibu katsiran minadh-dhann wa la tajassasu
wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai dikatakan Islam mengajarkan kepada umatnya berakhlak bukan hanya mulut saja, bukan hanya mata saja, bukan hanya telinga saja, bukan hanya kakinya saja, bukan hanya yang zahir saja, sampai ke hati. Diminta hati kita untuk berakhlak dengan menjauhi sangkaan. Ijtanibu katsiran minadh dhanni. Dan memang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau yang mengatakan wali husnil dhanni lazim fahuwa khili wa halifi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak pernah lepas dari husnul dhann. Akhlak yang diajarkan oleh Islam bukan hanya zahir, sampai batin diminta untuk berakhlak, diminta untuk beradab. Jangan sampai seorang muslim dikotori sedikit pun zahir maupun batinnya. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua karya-karya beliau menegaskan untuk itu semua dan mengajak kita semua untuk menjadi orang yang berakhlak. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Masjid Al-Haddad di Hadramaut. Kita ucapkan selamat datang kepada wakil dari Masjid Keluarga Al-Haddad dari Hadramaut. Saudara-saudara, Islam mengajarkan kepada kita untuk berakhlak sampai ke dalam hati kita. Ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ini adalah pendidikan akhlak yang paling mulia di atas muka bumi ini. Belum ada ajaran apapun, keyakinan apapun, agama manapun yang mengajarkan sampai sedetail itu, sampai sedalam itu, sehingga siapa yang mengambil ilmunya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dia akan benar-benar menjadi orang yang berakhlak. Rasulullah SAW, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang peringkat dan kedudukan orang-orang yang mulia, beliau mengatakan, man ahabba an yakun akram nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaknya dia menjadi orang yang bertakwa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di semua kitab beliau selalu menekankan untuk ketakwaan. Nabi mengatakan siapa yang ingin mulia menjadi